Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan juga dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan, perlindungan dan penyertaan, bahkan pemeliharaan dan juga pertolongan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami kembali mau merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Amsal 24 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Perhatikan, jika engkau tawar hati, ya hati yang tawar, hati yang mulai bimbang sesungguhnya. Ya, tawar itu berarti bisa diartikan hatinya hambar, sudah nggak ada greget, sudah nggak ada gairah, tidak ada semangat lagi. Nah, pada masa kesesakan kalau sampai hati kita tawar, maka kekuatan kita akan sangat kecil. Jadi kita kehilangan power, kehilangan kekuatan, kehilangan gairah, gitu loh, nggak ada semangat sama sekali. Nah, jadi sekali lagi, ketika menghadapi masa kesesakan, ketika engkau diizinkan mengalami kesesakan, jangan tawar hati, tetapi tetaplah teguhkan dan kuatkan hatimu, supaya engkau tetap bersemangat dan memiliki kekuatan yang baru. Ya, terus akan diperbarui oleh Tuhan. Nah, jadi mari jemaat dikasih Tuhan, dalam kesesakan justru jangan tawar hati, ya. Sekali lagi, tetaplah teguhkan, kuatkan hatimu supaya engkau senantiasa punya kekuatan untuk bisa menghadapi masa kesesakan itu dan keluar sebagai pemenang. Ya, ada contoh luar biasa di Alkitab. Coba kita lihat dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Perhatikan, Daud ya, ceritanya ini di Siklak ya. Jadi ketika Daud dan rombongannya kembali ke Siklak ya, setelah dia pergi ke beberapa kota gitu, balik ke situ, tempat di mana istri, anak-anak dan ternak mereka itu berada, yaitu di Siklak. Tetapi Siklak sudah terbakar, jadi nggak ada lagi kehidupan di sana. Nah, akhirnya, waduh, suatu situasi sangat-sangat mengerikan. Seluruh anak buahnya Daud ini marah, hatinya pedih, bahkan mengancam akan melempari Daud dengan batu. Nah, situasi dan kondisinya Daud sangat terjepit. Ya, ini kesesakan yang luar biasa yang dialami oleh Daud. Tetapi perhatikan, ketika semua orang yang bersama-sama dengan Daud mengancam Daud, bahkan mau melempari Daud dengan batu, ya, karena seluruh anak buahnya ini kehilangan istri, anak-anak, ternak dan semua yang dimiliki, nggak ada lagi semuanya, sehingga akhirnya marah, gitu ya. Dan apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Daud ketika menghadapi situasi yang begitu kesesakan yang begitu luar biasa ini? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud tidak putus asa. Daud tetap percaya. Daud tetap mengandalkan Tuhan. Jadi kalau dibaca selanjutnya, Daud minta baju efod dan akhirnya Daud berdoa kepada Tuhan.
Jadi dalam kondisi yang sangat terjepit, ya, kondisi kesesakan yang luar biasa ini, Daud tetap mencari Tuhan. Karena Daud percaya bahwa Tuhan Allah yang dia sembah adalah Tuhan yang mengerti segala sesuatu, maha mengetahui. Sehingga Daud minta petunjuk dari Tuhan yang maha mengetahui ini. Dan akhirnya, singkat cerita, saudara bisa baca, Daud bisa menemukan kembali istri, anak-anak, dan juga istri anak buahnya. Semuanya diselamatkan. Jadi sesuatu yang luar biasa. Intinya adalah pada saat mengalami kesesakan, pada saat kondisimu terjepit karena beban, karena pergumulan, karena masalah apapun yang diizinkan Tuhan terjadi, jangan kecil hati, jangan tawar hati, ya, tetapi teguhkan, kuatkan hatimu. Bagaimana cara meneguhkan, menguatkan hati? Datang pada Tuhan seperti Daud pada masa kesesakan, pada saat terjepit itu. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia bersembahyang, berdoa, minta petunjuk Tuhan. Dan akhirnya Daud bisa menemukan jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita semua. Apapun keadaanmu, apapun situasi hidupmu, bagaimanapun sulitnya, dan juga berapa besar bebanmu yang engkau harus tangguh, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidupmu. Bahkan Tuhan akan memberikan petunjuk bagi hidupmu. Ayo, jangan tawar hati, tetap semangat, teguhkan dan kuatkan hatimu. Jangan goyah, karena Tuhan sumber pengetahuan bagi kita, sumber hikmat, sumber dari kekuatan kita. Dia yang akan memampukan, dia yang akan memberikan jalan keluar, dia yang akan memberikan petunjuk. Bagian kita adalah percaya, mentaatinya dengan setia. Dan kita percaya juga bahwa kita pasti menemukan solusi. Kita pasti bisa keluar dari setiap pergumulan dan berkemenangan seperti yang dialami Daud. Mari Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, jangan tawar hati pada masa kesesakan, pada saat dalam kondisi yang terjepit, pada saat kesulitan, pada saat bebanmu berat. Tetapi tetap bersemangat supaya kekuatanmu tidak jadi kecil, tapi semakin kuat. Dan ada pertolongan Tuhan pasti terjadi atas hidupmu. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami belajar dari Daud bagaimana situasi yang menjepit, yang kondisinya yang terjepit, tetap Daud mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan sungguh Tuhan yang menolong dia, dan Daud bisa keluar dari kesesakannya. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami bersemangat, ketika kami tidak tawar hati, tetapi kami meneguhkan, menguatkan hati dan percaya kami, maka sesungguhnya kami beroleh kekuatan yang baru, sehingga bisa menanggung setiap pergumulan dan mengalami kemenangan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini dalam pimpinanmu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, ayo tetap semangat terus apapun keadaanmu. Ya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.